Terima kasih Mbak Intan ya selaku moderator ya atas waktu yang diberikan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua adik-adik mahasiswa yang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Baik, Bu. Baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga kita semua ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik dan sehat. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan ya kehadirat Allah atas segala kenikmatan kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berjumpa meskipun secara virtual seperti ini tapi insya Allah semoga pembahasan kita pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, ya. Oke, tadi sudah dikenalkan sangat lengkap ya oleh Mbak Intan ya selaku moderator. Nah, tapi mungkin saya juga ingin kenalan sedikit lah dengan kalian lebih dekat ya. Saya akan share dulu ya untuk presentasi hari ini. Jadi untuk presentasi hari ini ya, untuk pembahasan kali ini saya beri judul Raih Mimpimu, Wujudkan Prestasimu. Ya. Jadi saya yakin kalian yang ada di sini gitu ya, khususnya untuk para mahasiswa baru jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY ya, ini adalah salah satu prestasi kalian karena kalian sudah diterima di program studi yang kalian inginkan pada universitas yang kalian inginkan. Betul ya, demikian ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat ya pada kalian semua karena sudah bisa bergabung gitu ya dari ribuan mungkin ya siswa ya calon mahasiswa yang ingin masuk ke prodi ini, tapi kalian yang terpilih untuk masuk ke prodi matematika, prodi pendidikan matematika dan prodi statistika FMIPA UNY gitu ya. Nah, ada pepatah yang bilang bahwa kalau tak kenal maka kenalan gitu ya. Nah, tadi sudah dikenalkan secara lengkap ya oleh saudari moderator. Nah, di sini nanti kalau kalian ingin kenal lebih dekat dengan saya, ya boleh ya kita berkomunikasi, boleh melalui Instagram, mungkin kalian bisa juga lihat-lihat di YouTube saya ada apa ya di sana. Nah, mungkin nanti bisa lebih tahu lagi, lebih mendalam atau lebih dekat dengan saya gitu ya. Kemudian boleh juga kalian menghubungi saya via WhatsApp ataupun via email. Karena selain saya sebagai pembina ya untuk Olimpiade Matematika di Jurdikmat FMIPA UNY ini, saya juga pembimbing Himatika FMIPA UNY. Jadi kalian-kalian ini juga merupakan anak-anak saya gitu ya. Nah, ini anak-anak yang baru, masih paling muda dibandingkan yang lainnya, seperti itu. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut terkait paparan materi pada hari ini ya, terkait prestasi-prestasi yang ada di lingkungan perguruan tinggi, kita saksikan dulu video berikut ini ya. Demikian ya, tadi adalah satu video motivasi. Sebenarnya ada cerita di balik video ini, gitu ya. Mungkin di antara kalian juga sudah ada yang pernah menyaksikan video ini sebelumnya, gitu ya. Jadi saya menonton video ini pertama kali ketika saya berada di posisi kalian saat ini ya. Jadi sebagai mahasiswa baru ya untuk tingkat strata 1, S1 gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya ketika awal menjadi mahasiswa baru gitu ya, saya sering mengikuti training motivation gitu ya. Jadi untuk memompa gitu ya, untuk mendorong ya motivasi menemukan jati diri saya karena kalian di sini sebagai mahasiswa baru gitu ya, pasti baru mencari jati diri gitu ya. Nah, gunakan kesempatan ketika kalian ada di bangku kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Dalam hidup pasti kita akan menemui yang namanya masalah, tidak mungkin ada, gitu ya. Contohnya saja yang ada di depan kita. Nah, kalian pasti tidak pernah membayangkan bahwa tahun pertama kalian menjadi mahasiswa akan menghadapi kondisi seperti ini, gitu ya. Kalian harusnya berkumpul bersama, rame-rame ketika saya tanya, bagaimana kabarnya? Kalian semua bersuara, Alhamdulillah, luar biasa, seperti itu ya. Tapi sekarang kalian berada di tempat yang terpisah, tapi insya Allah di balik
ya, adanya cobaan, ada kesulitan, pasti ada kemudahan dan kita harus senantiasa bersyukur, gitu ya. Nah, di sini kalian harus mengukir ya mimpi-mimpi kalian, wujudkan prestasi kalian seperti itu. Nah, ingat bahwa apa yang ada di depan kalian, ya, apa yang kalian cipta dan cintakan harus kalian hadapi, kemudian kalian hayati, usahakan ya dengan doa juga dan semaksimal kemampuan yang kalian punya, potensi yang kalian punya, dan kalian akan menikmati hasil yang luar biasa, ya. Nah, di sini saya minta kalian untuk jadi diri sendiri terlebih dahulu. Ya. Saya tahu di antara kalian ada yang juara olimpiade, ada yang hafiz Quran, subhanallah gitu ya. Ada yang punya prestasi di bidang-bidang lainnya, gitu ya. Tapi di sini ya jadilah diri kalian. Meskipun di sini yang akan saya sampaikan khususnya prestasi dalam hal terkait olimpiade dan juga terkait PKM, program kreativitas mahasiswa, tapi saya ingin merangkul semua. Gitu ya, saya ingin merangkul semua, gitu ya. Nah, pastinya kita semua yang ada di sini ya, yang bergabung dalam Zoom ini, semuanya pasti pengen sukses, betul ya? Kalian semua pasti ingin sukses ya? Betul? Ingin sukses ya? Nah, bagaimana supaya kita sukses gitu ya? Yang pertama, kalian harus tahu tujuan hidup kalian. Itu yang pertama, gitu ya. Langkah yang paling awal harus tahu tujuan hidup kalian. Kalian nanti selama kuliah di sini itu mau ngapain sih? Apakah hanya ingin kuliah ya dari apa yang sudah disajikan oleh kurikulum yang disajikan oleh masing-masing program studi kalian? Atau mungkin ingin mengoptimalkan semuanya gitu ya, baik prestasi, akademis, baik non-akademis. Itu harus kalian pahami mulai dari sekarang, tentukan tujuan hidup kalian. Nah, setelah menentukan tujuan hidup ya, kalian gapai potensi maksimal yang ada dalam diri kalian. Sebagai contoh, saya S1-nya dari pendidikan matematika ya. Nah, ini saya hey dulu ya sama teman-teman semua yang ada di prodi pendidikan matematika. Kalian harus punya tujuan ya. Contoh, saya dulu ingin menjadi seorang pendidik yang profesional dan luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ya harus menggali potensi yang ada di diri kita, terutama yang pertama adalah prestasi akademisnya, yang kedua yaitu non-akademisnya, karena kita setelah lulus ya dari bangku kuliah S1, kita akan menghadapi dunia yang sebenarnya yang tak seindah bangku kuliah. Wah, berarti saat kuliah indah ya, indah banget. Pokoknya nikmati deh masa-masa kalian di S1 gitu ya. Karena apa? Ya karena ketika kalian lulus nanti, kalian akan berkompetisi. Nah, yang ingin kerja ya cari kerja, gitu. Yang mau lanjut studi. Nah, di situ diperlukan skill yang lainnya. Misal skill berkomunikasi, misal skill bekerja sama, gitu ya. Dan itu harus ditunjang, gitu ya, disupport dari kegiatan-kegiatan lain selain di perkuliahan, ya. Nah, sehingga nantinya kita bisa bermanfaat bagi orang lain karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu ya, setuju ya? Nah, oleh karena itu di sini khususnya saya akan membahas ya 2 prestasi yang bisa kalian raih di lingkungan perguruan tinggi ini. Jadi yang pertama adalah kompetisi atau olimpiade matematika, yang kedua adalah terkait program kreativitas mahasiswa atau PKM. Nah, yang pertama terkait kompetisi matematika. Nah, adik-adik semua mungkin yang sudah tidak asing dengan kata-kata lomba matematika, olimpiade matematika, sejak kalian ada di bangku SD, SMP, SMA, kalian kenal yang namanya OSN, ya. Nah, di sini ketika kalian masuk ke perguruan tinggi, nah, lomba sejenis itu dilanjutkan ya, yaitu ONMIPA PT, gitu ya. Atau sekarang dinamakan mulai tahun ini adalah KN-MIPA atau Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, di mana salah satu bidang yang diperlombakan adalah matematika. Yang lainnya ada KSB, OSN Pertamina dulu namanya, Kompetisi Sobat Bumi.
gitu ya. Ini juga lomba jenisnya di bidang matematika. Dan kemudian yang ketiga adalah Satria Data, Statistika Ria, dan Festival Sains Data. Nah, ini adalah lomba untuk statistika, bidang statistika khususnya. Nah, ketiga lomba ini ya, ini saya bisa bilang adalah event yang besar ya, yang terbesar di dalam kompetisi atau olimpiade matematika di tingkat perguruan tinggi. Nah, dalam mengikuti setiap perlombaan kalian harus ada persiapan yang matang. Persiapan itu apa? Di sini saya beri gambaran ya. Ini adalah periode waktu pelaksanaan untuk ketiga lomba tersebut tadi. Jadi untuk KN MIPA 2020 kemarin kita laksanakan ya, mulai bulan April itu sudah dimulai pendaftaran. Jadi di sini ada 3 tahapan. Tahap yang pertama itu adalah seleksi tingkat perguruan tinggi, tahap yang kedua adalah seleksi tingkat provinsi, dan yang ketiga adalah nasional. Di sini untuk perguruan tinggi nanti akan diseleksi dulu di tingkat fakultas ya. Penyelenggaranya adalah FMIPA, tapi pesertanya bisa dari se-UNY. Jadi tidak terbatas untuk mahasiswa matematika, pendidikan matematika, statistika. Di luar itu pun bisa ikut, tapi ya sebagian besar sih sejauh ini ya yang mengikuti Jurdikmat gitu ya untuk bidang matematikanya. Nah, di sini kita akan mengambil 7 besar. Dari mahasiswa yang sebanyak 7 teratas itu tadi akan kita dampingi, kita bimbing, kita bina pelatihan selama beberapa waktu, mungkin sekitar 1-2 bulan secara intensif untuk kita delegasikan maju ke tingkat provinsi. Yang lolos tingkat provinsi akan maju ke tingkat nasional. Ya. Yang lolos nasional yang dapat medali emas akan lanjut ke kancah internasional. Ya. Nah, kemudian untuk Satria Data 2020, di sini pendaftaran dimulai sejak bulan Juli, bulan Agustus, bulan September kemarin baru pelaksanaan dan kita masih menunggu hasil. Kemarin kita mengirim, alhamdulillah ada 4 tim dan yang ikut lomba untuk lomba statistiknya ada 2 orang, IC-nya ada 1 orang. Wah, ini tidak asing dengan kalian. Kalian baru saja ya tadi dikasih sarapan, udah sarapannya mathematics competition, ada lomba IC juga. Ini memang dalam ajang memperkenalkan ya di lingkungan kampus. Inilah ya bentuk-bentuk prestasi yang dapat kalian gapai. Nah, di sini KSB 2020 juga masih dalam proses pendaftaran. Jadi kalian karena sudah berstatus sebagai mahasiswa aktif pun bisa mendaftar adik-adik. Ya, nanti pelaksanaannya masih bulan November dan Desember untuk lombanya. Nah, tapi perhatikan materi lombanya. Yuk. KN MIPA dan KSB di sini untuk bidang matematika, lombanya di sini ada aljabar linier, struktur aljabar, analisis real, analisis kompleks, kombinatorik. Nah, ini kalian tentunya masih asing ya dengan mata kuliah ini. Paling di semester 1 kalian baru dapat aljabar linier dan aljabar dan analisis real ya semester 1-2. Nah, sedangkan misalkan kalian ikut tahun depan, kalian baru saja mengakhiri semester 2, baru masuk ke semester 3. Tapi kalau kalian merasa saya punya niat, saya punya kemampuan, persiapkan dari sekarang. Bagaimana cara mempersiapkannya? Ada banyak cara, gitu ya. Oke, saya sampaikan dulu untuk materi lomba Satria Data. Untuk Satria Data di sini ada berbagai macam kompetisi seperti sebenarnya, tapi saya hanya masukkan di sini 3 jenis saja. Yang pertama yaitu KSN atau Kompetisi Statistika Nasional. Ini adalah materi-materinya adalah statistik, tapi yang ikut yang berstatus mahasiswa aktif. Jadi kalian yang dari prodi matematika dan pendidikan matematika, kalau memang kalian punya ketertarikan di statistika, boleh juga ikut gitu ya. Kemudian untuk SEC, Statistik IC Competition, terbuka untuk semua. Statistik Infografis Competition, di sini kalian diberikan data oleh panitia, kemudian kalian menganalisis dan menyajikannya dalam suatu karya infografis. Bisa dipersiapkan mulai lebih dini gitu ya, tidak menunggu perlombaan tadi di sekitar bulan September Oktober. Sebelumnya kalian sudah buat desainnya gitu ya. Setelah itu kalian tinggal terapkan ya data yang ada ke dalam gambaran yang kalian punya. Nah, ini sifatnya kelompok ya. Oke, nah kompetisi lainnya
Ada banyak sekali ya sebenarnya. Nah, di sini saya sertakan di sini ada MACD, Kalkulus Cup, Onmipa Unri, Mission ITS, Kalkulus Liga. Nah, ini untuk Kalkulus Liga Universitas Sanata Dharma ini dalam waktu dekat baru akan dilaksanakan. Nah, ini bagi kalian bukan hanya untuk mahasiswa baru ya, ini untuk teman-teman panitia, ayo dong berpartisipasi dalam kompetisi-kompetisi matematika seperti ini ya. Karena bagaimana kalian tahu akan menang atau kalah kalau tidak mengikuti lomba ini. Jadi ya syarat kalian bisa menang atau kalah ya harus ikut dulu. Jadi sekarang pupuk ya motivasi kalian untuk mengikuti kompetisi-kompetisi seperti ini, ikuti, jadi persiapkan, ikuti, baru tahu hasilnya. Nah, ini ada banyak sekali juga lomba statistika, nanti bisa kalian searching ya satu persatu jika kalian memang tertarik untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, bagaimana materi lombanya? Oke, nah ini adik-adik mahasiswa baru, tadi sarapannya seperti apa saya juga nggak tahu, tapi saya mau kasih kuis nih ke kalian, kuisnya sederhana saja. Oke, sudah siap ya? Mana nih wajah semangatnya nih? Aduh, jangan ngantuk ya. Nah, sekarang coba ya. Ini saya mau kasih kuis. Silahkan ya, coba kalau ada kertas boleh siapkan kertas. Kalau nggak ada, ini bisa langsung diterawang saja hasil jawabannya berapa, gitu ya. Nanti yang sudah tahu jawabannya boleh ya dinyalakan mikrofonnya, kemudian menjawab pertanyaan dari saya. Oke, siap ya? Saya mulai dari sekarang. Oke. Di suatu ruang kuliah tersedia 3 pintu, ya. Berapa cara seorang dosen masuk dari suatu pintu tertentu dan keluar dari suatu pintu yang lain? Oke, yuk, siapa tahu jawabannya? 6. Nah, siapa tadi coba yang jawab? 6. 6. Oke, siapa ini yang jawab? Ahmad? Boleh diperkenalkan namanya siapa? Saya Ahmad Naufil dari Matematika B. Oke, dari Matematika B. Boleh Mas dijelaskan singkat saja, dapat jawaban 6, itu dari mana dapatnya? Dia masuk dulu 3, jadi habis itu dikali 2 karena tidak bisa masuk lagi di pintu yang satunya. Oke, bagus sekali ya, betul ya jawabannya ya. Nah ini Mbak Mas Panitia, ini salah satu calon nih ya, bisa nanti kita jaring nih sebagai teman-teman mahasiswa yang akan masuk kelompok Olimpiade gitu ya. Lanjut ya, masih ya, semangat ya. Saya beri kuis lagi, jawabannya 6 cara. Soal yang kedua, silahkan. Suatu rumah makan menyediakan 2 jenis makanan, ya, bakso dan soto. Seorang anak ingin memesan 4 makanan. Dengan asumsi bahwa rumah makan menyediakan semua jenis makanan dengan jumlah yang banyak, berapa banyak kemungkinan anak tersebut memesan makanan? Izin menjawab. Boleh, silahkan. Jawabannya 8 tidak, Bu. 8, aduh belum tepat ini. Oke, saya beri kesempatan yang lain yuk. Mbak Yura belum tepat ya. Mengisi jawabannya 5. Boleh, siapa itu? Tepat tuh, jawabannya benar. Iksan. Iksan, mana? Iksan Ahsanu. Mas Iksan, dari mana nih? Prodi apa, kelas apa? Saya dari Prodi Pendidikan Matematika C 2020. C 2020. Oke, boleh Mas dijelaskan sedikit nih. Kok bisa dapat 5? Kan dia ingin memesan 4 makanan dan jenis makanannya ada 2. Jadi kemungkinan ada 4 makanan, misalnya bakso semua itu ada 1 kemungkinan, soto semua itu 1 kemungkinan. Berarti ada 2. Ya. Lalu 3 bakso dan 3 soto, 3 bakso 1 soto atau 3 soto 1 bakso itu sudah 1-1, berarti 4. Iya. Lalu yang selanjutnya adalah 2 bakso dan 2 soto. Jadi totalnya ada 5. Betul sekali ya, jawabannya ada 5 cara. Ya, terima kasih ya Mas Ihsan. Wah, ini luar biasa. Nah, nih Ya, Bu, teman-teman sama-sama. Himatika ya, bisa masuk lagi tuh ya calon nih. Nah, adik-adik di sini kalau kita perhatikan ya, di soal yang pertama tadi itu adalah sebenarnya kasus
di sana permutasi gitu ya. Kasus permutasi itu maksimal tadi kalau kita lihat lewat pintu ya pintunya cuma satu saja gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau di sini dia ada keterangan bahwa rumah makan menyediakan semua jenis makanan dengan jumlah yang banyak. Jadi satu orang itu bisa memesan lebih dari satu makanan. Ini adalah contoh kasus untuk kasus kombinasi pengulangan. Nah, secara lebih lanjut bagaimana? Coba deh kalau saya tanya, saya punya katakan 10 jenis makanan gitu ya. Terus mau pesan 50 porsi dengan berbagai kombinasi yang ada. Mas Ihsan, kira-kira mungkin nggak kalau mau mendaftar satu persatu seperti tadi, Mas Ihsan? Tentu enggak. Nggak bisa, susah gitu ya, jawabannya susah. Terus bagaimana? Ya harus pelajari materinya. Materinya di mana nanti kalian akan dapatkan ya di mata kuliah teori peluang atau mungkin di matematika diskrit dan secara lebih khusus lagi, lebih mendalam di Olimpiade Matematika. Ada satu soal lagi, oke masih semangat ya, satu soal lagi kita lihat. Ya, dibaca sendiri ya, soalnya agak panjang nih adik-adik. Wah, ini wajah-wajahnya serius-serius ya. Saya kasih jawabannya. Ini jawabannya. Waduh, banyak sekali. Gimana cara ngitungnya gitu ya. Nah, ini kalau ngitung peluang, masih ingat ya, cara menghitung peluang bagaimana? Yaitu NA per NS. Jadi jumlah kemungkinan kejadian yang dimaksud dibagi dengan jumlah sampelnya. Gitu ya, masih ingat ya. Nah, ini jumlah kejadian yang dimaksud saja ada sekian banyak gitu loh ya. Gimana cara menghitungnya? Ya nggak bisa kalau mau didaftar satu persatu seperti yang saya sampaikan di soal yang kedua tadi. Jadi mau tidak mau bagaimana? Mau tidak mau ya kalian harus pelajari konsepnya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik di bidang kombinatorik, salah satunya di materi Olimpiade ini, kalian bisa berusaha akses dan pelajari materi-materi Olimpiade secara mandiri, perkuat pemahaman konsep dengan berbagai latihan soal-soal Olimpiade. Kenapa? Seperti saya sampaikan tadi, di FMIPA UNY yang mendapatkan pembinaan ya sejauh ini itu adalah 7 mahasiswa yang lolos ya pada seleksi di tingkat universitas gitu ya. Tetapi ya, kita berdoa sekarang ada program ya yang sedang ingin diwujudkan oleh bidang kemahasiswaan FMIPA UNY. Kita ingin mengadakan pelatihan pembinaan secara kontinu. Mungkin nanti untuk wacana awal kita akan adakan secara online melalui Bismart seperti itu. Jadi bisa merangkul banyak orang untuk bergabung, jadi memberikan wadah untuk berprestasi bersama lebih tinggi lagi. Gitu ya, oke. Atau cara yang lainnya, bagaimana? Akseslah materi-materi Olimpiade, ada tersebar banyak di internet, jadi manfaatkan sosial media itu sebaik mungkin gitu ya. Nah, ini contohnya, tadi ada maksud kenapa kok saya sertakan tuh channel YouTube saya. Salah satunya di channel YouTube saya membahas secara lengkap materi-materi untuk kombinatorik ya. Ya, belum lengkap-lengkap banget, karena memang channel ini baru saya bangun secara rutin, secara maksimal itu ya setelah adanya pandemi ini. Jadi ya kita lihat ya ternyata banyak juga loh sisi positifnya yang dapat kita syukuri ya dengan lingkungan seperti ini. Kalau kalian lihat di YouTube itu perkembangan materi-materi matematik banyak sekali ya. Mau lihat materi, mau kuliah, merasakan kuliah di UGM bagaimana? Wah, ada beberapa dosen di UGM yang memang juga mengajar dengan mengupload video-video pembelajarannya di YouTube. Ada mungkin dari ITB. Nah, itu bisa, jadi belajar itu bisa dari segala sumber. Kalian harus mengoptimalkan apa yang ada untuk menggapai potensi maksimal kalian. Gitu ya. Nah, bagi kalian nanti yang lolos gitu ya atau bisa berminat di sini dari apa yang kita rencanakan, nanti akan bergabung dengan kami tim pembina Olimpiade Matematika, ada di bidang aljabar linier bersama Ibu Dr. Karyati, struktur aljabar dengan Bapak Mustafa MSc, analisis real dengan Ibu Lucy Harini, kemudian kombinatorik dengan saya sendiri ya Ibu Syarifah, kemudian analisis kompleks dengan Ibu Nikenasi Binatari MSc dan statistika bersama Ibu Rosita MSc dan Bapak Ezra Putranda MSc, dan juga saya sendiri, saya juga bergabung di tim statistika.
gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Kalau ada, disimpan dulu, nanti kita akan tanya jawab di akhir sesi ini. Karena saya masih akan memaparkan satu materi lagi, yaitu terkait program kreativitas mahasiswa atau PKM. Ya. Nah, tadi saya mengatakan di awal bahwa jadilah diri sendiri. Banyak wadah untuk berprestasi. Bagi kalian yang mungkin kurang tertarik ya di bidang olimpiade gitu ya. Ya tidak masalah, banyak kok prestasi bentuk yang lainnya gitu ya. Ya karena saya merasa ya bahwa sesuatu yang dipaksakan itu kadang baik tapi kadang juga tidak baik atau kurang baik gitu aja deh gitu ya. Jadi ya harus ada motivasi dari dalam diri kalian. Kenapa? Ya kalau dipaksa dan kalian memang tidak berminat, pada akhirnya ketika ada pembinaan, ada saja alasan tidak ikut, Bu, saya ada cara ini, ternyata ini. Jadi kesannya malah mahasiswanya loh yang sibuk, bukan pembinaannya, gitu ya. Jadi memang di awal kalian harus tekankan ya, sebenarnya motivasi kalian, tujuan kalian apa untuk kuliah di Jurdikmat ini. Oke, apa sih tujuan program kreativitas mahasiswa itu? Jadi secara umum PKM ini bertujuan untuk memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif, inovatif, dan objektif, kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Gitu ya. Nah, dalam PKM ini dikenal ada PKM 5 bidang, yaitu PKMP, PKMK, PKMT, PKM, PKMKC. Dan juga ada PKM GFK, PKM GT, dan PKM AI. Nah, untuk kompetisi ini sifatnya adalah kelompok, bisa lintas prodi, bisa lintas fakultas, bisa lintas angkatan. Ya. Nah, PKM ini juga sebagai bekal awal kalian menulis tugas akhir skripsi. Nah, tapi bukan skripsi ya, jadi hanya bekal awal. Di sini ada banyak sekali macam PKM, tapi apa sih yang harus kalian siapkan terlebih dahulu? Pertama, kalian harus punya buku panduan atau pedoman PKM edisi terbaru, baik untuk PKM ataupun ONMIPA tadi, kalian harus punya pedomannya dulu, dibaca-baca dulu gitu ya. Kemudian bank data judul-judul PKM terdanai minimal 5 tahun terakhir. Nah, ini boleh nanti tanya ke kakak tingkat ya. Mungkin yang kemarin sudah berpartisipasi aktif di PKM sudah punya, atau bisa ke Himatika atau BEM ya, yang memang bidang yang menangani bagian PKM ini ya. Mungkin kalau di Himatika penalaran ya. Di BEM mungkin ada bidangnya juga. Kemudian pemahaman ciri-ciri khusus setiap jenis PKM. Ini sangat penting adik-adik. Jadi kalian harus tahu, ada banyak jenisnya, harus tahu masing-masing karakteristiknya apa. Pembiasaan diri untuk update masalah-masalah di sekitar. Kalau yang tadi masalahnya matematik, sekarang masalahnya sangat umum dan sangat dituntut masalah yang aktual. Gitu ya. Nah, di sini jenis-jenisnya. Yang pertama ada PKMP penelitian ya, PKMT penerapan teknologi, PKMK kewirausahaan, PKMM pengabdian pada masyarakat, PKMKC karya cipta, PKMAI artikel ilmiah gitu ya. PKMGT gagasan tertulis, PKMGFK gagasan futuristik konstruktif. Ada banyak sekali, tidak mungkin saya bahas di sini satu persatu gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk PKMM dan juga PKMAI gitu ya. Nah, jadi tapi saya sertakan semuanya di sini dan juga nanti saya akan beri pedoman ya untuk panduan PKM tahun 2020. Bisa dibaca-baca sendiri. Nah, untuk PKMM saya akan memberi contoh adik-adik. Jadi di sini kalian bisa berkontribusi menyelesaikan isu masalah yang ada di sekitar kita. Jadi yang pertama itu ada mitra masyarakat yang non produktif. Contoh, misal di sekitar Malioboro itu ada driver taksi online ya atau ojek online yang sering mendapatkan penumpang turis asing. Nah, padahal mereka nggak bisa nih bahasa Inggris gitu ya. Kalian punya gagasan, saya tuh sebenarnya jago nih bahasa Inggris, saya anak milenial gitu ya misalkan ya. Nah, berarti kalian punya gagasan, saya ingin memberikan mereka pelatihan, mungkin daily conversation aja untuk mengangkut atau membawa penumpang gitu ya. Kemudian permasalahannya berasal dari mitra, bukan tim PKM yang menawarkan teknologi, sesuai kan? Tim PKM sebagai pelaku, bukan IO. Jadi kalian yang memberi pelatihan, bukan kalian mengadakan acara, dibuat proposal, didanai oleh pemerintah, tapi yang memberi pelatihan
kita undang aja deh anak-anak program studi bahasa Inggris, misalkan. Tidak bisa, jadi kalian sebagai pelakunya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian contoh yang lain, ada PKMAI. Nah, PKMAI ini adalah artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Jadi, adik-adik saya ingin memberitahu bahwa di FMIPA itu setiap tahun ya, kita rutin ada membuka peluang penelitian 70 judul. Itu adalah muaranya kita harapkan bisa ke PKMAI. Jadi kalian melakukan penelitian ya, contohnya kemarin mungkin di Prodi Statistika ada yang lolos judulnya memberikan dia ingin menganalisis ya, analisis resiko hipertensi di setiap kecamatan di Jogja gitu ya dengan regresi Poisson. Wah, menarik sekali. Nah, dari sini kalian ada muaranya. Jadi jenis-jenis PKM ini muaranya ke PIMNAS, outputnya e-proceeding, sedangkan untuk PKMAI di sini e-jurnal atau jurnal ilmiah. Oke. Nah, banyak yang tidak lolos, ini adalah beberapa yang harus diperhatikan, yang antara lain format dan administrasi program ya, surat-surat di kemitraan, ada programnya tidak tepat, isi proposal dengan jenis programnya, kemudian ada kreativitasnya yang kurang, keterulangan topik sudah sangat umum. Nah, jadi kalian di sini silahkan ya mencari topik-topik aktual yang kreatif secara cepat dan tepat ya. Di sini bersifat yang terbarukan, mendesak, relevan untuk dipecahkan, cari solusinya, sesuaikan dengan jenis PKM-nya. Nah, jadi adik-adik dari yang saya sampaikan tadi ada beberapa kiat sukses dalam ONMIPA maupun PKM. Yang pertama dan utama, temukan motivasi yang terbesar bagi Anda untuk meraih tujuan yang ingin kalian gapai ketika kalian berkuliah di Jurdikmat FMIPA UNY ini, ya. Nah, bagaimana setelah itu ya, kalian harus disiplin diri, ya, kalian harus acceptance ya, bisa menerima apapun yang terjadi pada saat ini dengan tepat dan penuh kesadaran, willpower ya, kemampuan mengambil keputusan dan menegaskan tindakan, hard work ya, kerja keras, industri, bisa melihat dan memperlakukan apapun itu sesuai dengan waktunya, porsinya, tempatnya, dan kepentingannya. Dan yang terakhir adalah persisten atau ketekunan. Setelah itu, ya, apa yang kalian impikan, dream it, ya, tulis, see it, ya, lihat setiap hari supaya kalian berusaha, berdoa terus untuk mewujudkannya, dan percaya bahwa kalian bisa dan capai itu semua. Oke, dan yakinlah ya bahwa manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Oke, demikian ya untuk materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada saudari moderator. Silahkan. Baik, terima kasih Pak. Dan sudah menyampaikan materi yang luar biasa banget nih. Jadi tadi kita udah bahas tentang PKM, terus bahas juga tentang ONMIPA gitu ya Bu. Mungkin kita masih ada sisa waktu sekitar 10 menit bagi teman-teman mahasiswa baru ataupun panitia yang ingin bertanya seputar ONMIPA dan PKM. Mungkin bisa menulis di kolom komentar saya, nanti akan saya tunjuk untuk on-mic dan menyampaikan pertanyaannya. Gitu. Yang pertama nih, dari Satri, mungkin pertama dari Bagus ya. Bagus Ferdian nomor 81, untuk Satria Data boleh satu tim atau beda unit atau tidak? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Bu Syarifah. Untuk pertanyaan dari Mas Bagus Ferdian Nur Ardianto, wah namanya bagus sekali ya. Nah, oke, untuk Satria Data itu boleh pertama ya, jadi yang penting mahasiswa aktif, yang penting pertama syaratnya mahasiswa aktif, kemudian kalian bisa lintas prodi di dalam satu jurusan atau satu universitas. Jadi lintas prodi boleh, lintas fakultas boleh, kalau lintas universitas sepertinya kok saya kalau tidak salah baca boleh ya, tapi coba nanti saya kan melampirkan banyak panduan, nanti dibaca sendiri ya. Karena kalau sementara ini kemarin saya fokusnya ya lintas prodi atau lintas fakultas sih, gitu. Terutama lintas prodi, karena prodi kita kan kebetulan ada 3 prodi ya, prodi matematika, pendidikan matematika, dan juga prodi statistika. Gitu ya Mas Bagus, nah nanti
saya kasih panduannya dibaca ya, lebih lengkapnya ya, gitu sih. Oke. Baik, terima kasih Bu Salika atas jawabannya. Nah, ini ada lagi yang mau bertanya nih, nomor tamu 14 atas nama Sri Rahayu. Mungkin bisa omik untuk Sri Rahayu menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, Ya. nama saya Sri Rahayu dari kelas Matematika F 2020. Oke. Izin bertanya Bu, apakah bagi bagi mahasiswa yang sebenarnya minat, cuman untuk mengikuti merasa masih awam dengan soal-soal dari seperti Olimpiade dan sebagainya kayak gitu Bu. Oke, ya. Ini saya langsung jawab dulu ya, Mbak Intan ya. Saya jawab ya. Oke. Jadi begini ya, Mbak Sri Rahayu ya. Jadi kalian kan di SLM ini ya, Studi Laboratorium Matematika itu kan memang bertujuan untuk mengenalkan ya. Jadi tidak hanya Anda yang merasa awam, tapi semuanya. Karena seperti paparan materi saya, wah, materinya saja yang baru kalian dapatkan di semester 1-2 mungkin baru aljabar linear dan analisis real. Itu kan yang masih dasar loh ya. Kan ada aljabar linear 1, 2, analisis real 1, 2, dan yang lainnya itu materinya tersebar dari semester 1 sampai semester 7. Gitu ya. Nah, dulu ketika saya pertama kali ikut, itu memang jujur diajukan oleh prodi gitu ya. Kebetulan. Jadi diajukan oleh program studi mengikuti seleksi tingkat universitas. Waktu itu saya baru semester 2. Nah, dari sekian puluh yang ikut berpartisipasi seleksi, waktu itu diambil hanya 7 orang, dan saya ada di peringkat 10. Artinya apa? Saya tidak lolos di tingkat universitas saja. Itu baru semester 2. Gitu ya. Kenapa? Salah satu alasannya sama. Oh, saya tuh materinya aja baru dapat sedikit banget gitu, dan saya waktu itu tidak mengetahui ternyata materinya seperti itu. Nah, alhamdulillah nih sekarang kalian baru saja masuk, baru 3 minggu toh bergabung dengan Judikmat secara aktif, tapi kalian sudah tahu sekarang paparan lombanya seperti apa, materinya apa, banyak materi yang bisa diakses di luar sana. Nah, ini adalah waktu Anda selama 1 tahun ini kalau memang ada motivasi ke sana. Tadi contoh soal yang saya sampaikan ke kalian untuk kombinatorik. Kalian bisa kan mengikuti jawaban yang tadi disampaikan oleh 2 orang terpilih, digerakkan hatinya oleh Allah untuk menjawab di forum ini, gitu ya. Jadi itu adalah suatu modal awal. Bagaimana seterusnya? Yaitu adalah PR untuk kalian. Karena semuanya baru mengenal, gitu loh. Jadi tidak hanya Anda yang merasa baru kok saya awam banget ya Bu dengan soal-soal seperti ini, semuanya gitu ya. Karena tingkatan materi itu memang kalau kalian ikut olimpiade dari SD ya, itu aja kalian dikenakan materi-materi udah dari SMP, ya kan? Ketika SMP sekarang materinya dari SMA, sekarang SMA ke tingkatnya ke perguruan tinggi. Kalian di perguruan tinggi tingkatannya materi tersebar di semester 1 sampai semester 7, bayangkan. Jadi kalau semester-semester awal bagaimana? Yaitu tips saya, manfaatkan sekarang eranya baru pembelajaran online, banyak dosen, pelatih-pelatih gitu ya, pembina yang meng-create video terutama di YouTube. Nah, coba browsing, subscribe gitu ya, ikuti terus selama 1 tahun, insya Allah pasti ada bekal, nanti ikut terus ya. Jadi tahun ini nggak lolos, tahun depan insya Allah lolos. Misalkan seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Masih ada waktu. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini dari Setiaji Panorkatan ya. Izin bertanya, daftar untuk seleksi ONMIPA ke siapa? Gitu. Nah, untuk seleksi ONMIPA tadi saya kasih ya, estimasi waktunya itu sekitar bulan Maret ya, itu pendaftaran. Februari itu biasanya kita nanti sudah menyebar via WhatsApp group. Selama ini kita share via WhatsApp group melalui Mas Yusuf sebagai ketua Himatika membagikan ya informasi itu melalui ketua kelas. Tapi ya jangan nunggu informasi itu kalian baru belajar gitu ya, itu telat ya. Jadi mulai dari sekarang yang benar-benar berminat gitu ya, mulai dipupuk dari sekarang.